Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube kita. YouTube kita sekarang jadi rame nih. Terakhir kita ketemu di Mekah, kita berbicara tentang umroh ya, umroh di bulan Ramadan. Dan sekarang kita punya teman-teman yang datang ke Buraidah ya, dari teman-teman Madinah dengan Abang Syams, terus kemudian Abang Latif, terus kemudian Abang Angga, mantan murid Ana dulu di Ibnu Hajar. Ketemu lagi hari di Buraidah. Terus kemudian Kang Arman sama Mas Ali. Oh iya, berapa tahun sebelumnya antum di Madinah? Dari 2019. Nah, dan sekarang udah masuk 2022, 3 tahun ya udah ya, 3 tahun terakhir. Kita ketahan di Indonesia. Ketahan di Indonesia setahun. Merasa di Madinah. Ketahan di Indonesia karena apa? Corona. Terus sempat cuti juga 1 semester, diwajibkan. Kebetulan mereka perjalanan dari Madinah mau ke Riyadh, jadi mampir ke Buraidah dulu. Masya Allah, beberapa udah lama nggak ketemu mahasiswa Madinah. Baru kali ini lagi dari terakhiran di Madinah 2013. Dan kadang sering ziarah setahun 2 kali. Tapi itu juga jarang ketemu mahasiswa Madinah yang sebanyak ini. Maksudnya Masya Allah, sekarang saya juga cukup senang saat ini ya. Gimana sekarang Madinah terakhir? Keadaan Madinah? Rame Banget. Udah rame lagi. Udah pada balik orang Indonesia. Kangen sih sebenarnya. Karena kan kita sempat juga ngerasain lockdown. Yang mana sepi, nggak ada orang, nggak ada jamaah. Dan sekarang udah kembali normal. Masya Allah. Banyak jamaah. tambah rame ya. Mahasiswa Indonesia juga alhamdulillah makin bertambah banyak yang diterima. Makin banyak. Berapa setahun? Kalau zaman dulu sih 30 waktu zaman anak. Sekarang terakhir yang 2022 tuh 263 yang masuk. Dan yang belum berangkat sekitar 500 orang, 400 orang. Masya Allah. 700 Itu total sama yang sekarang kan. baru ya. Mahasiswa, calon mahasiswa yang belum berangkat. Jadi sekarang yang belum berangkat sekitar 700-an. Alhamdulillah. Total berapa total semua? Total berapa? Enggak. 1000 lebih, 1700. Masya Allah. 1000 lebih. Zaman dulu kita mahasiswa Madinah tuh cuman maksimal 150. 170 nggak nyampe 200. Sekarang udah 1000. Gimana tuh, Masya Allah. Ini nikmat terbesar ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada alhamdulillah karena Saudi sangat ya karim ya, karom. Kita memberikan pendidikan gratis kepada orang Indonesia, padahal mereka juga di sini banyak orang yang diberikan pendidikan, tapi juga tidak cukup dengan itu, membawakan orang Indonesia untuk bisa melanjutkan kuliah lagi di Madinah ya, Madinah Rasulullah SAW. Masya Allah. Al Madinah tu khairul lahum law kanu ya'lamun. Pengalaman antum di Madinah selama setahun terakhir gimana? Sebenarnya kita belum setahun sih. Yang untuk kedua kalinya ini karena baru pulang lagi November Desember. Jadi sekitar 4 bulanan, 4-5 bulan. Kenapa antum mau ke Madinah? Maksudnya kenapa antum mau kuliah di Madinah gitu, ambil satu di Madinah? Terkhusus Angga. Karena anak IHBS semua kan pada larinya ke kampus-kampus yang umum. Awalnya mau lari dari Dajjal. Iya, betul. Karena kan Dajjal nggak usah Madinah ya. Iya. Berarti nanti pas keluar Dajjal kita aman di Madinah. Dan bukan termasuk orang yang keluar dari Indonesia itu. Tapi setelah dipikir banyak fadil Madinah yang nggak bisa kita sendiri. Itu alhamdulillah dapat rezeki di situ. Ya, yang pertama sih pastinya untuk lebih dekat, lebih mengenal Dengan Mamba'ul Ulum, ya. sumber daripada keilmuan itu sendiri. Betul. Terus yang bukan menjadi challenge sih, cuman beberapa orang banyak yang mikir lulusan Madinah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, emang kita dimana di sini. Setelah dari Madinah, kira-kira bagaimana kita menghapuskan challenge itu? Artinya buat kita tuh gampang gitu, terutama masalah Malaysia ya. Karena ini dari aneh opini saya pribadi ya, karena kebanyakan anak Madinah yang saya lihat pribadi, opini saya, mencari penghidupan itu melalui ihsan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita gitu. Nah, menurut antum gimana nih? Setelah antum lulus sama Madinah, antum mau ngapain? Ya. Apa lanjutin S2 lagi apa gimana? Dengan anak Madinah pun juga belum terbuka gambarannya setelah lulus dari sana itu mau kemana gitu. Jadi yang mereka tahu lulus dari sana ngajar di pondok atau mendirikan pondok ya. Ya di situ aja. Jadi wawasannya masih bisa dibilang sempit. Ya. Tapi setelah ya mungkin belajar dari orang yang sudah lulus dari Madinah dan ada kas lain dari sana, ya mungkin akan terbuka wawasan-wawasan. Oh ternyata lulus sama dia itu bukan hanya jadi ustadz, bukan hanya jadi guru di pondok gitu. Ya alhamdulillah
dengan ketemu antum juga membuka wawasan. Ya kalau menurut Ana sih pribadi Rasulullah itu bukan meminta, menganjurkan kita untuk menjadi seorang tajir, menjadi seorang entrepreneur, dan itu tidak memikat kepada seseorang yang hanya belajar di keilmuan sains dan teknologi. Kita juga punya kapasitas untuk bisa ke sana gitu. Artinya beberapa teman-teman di Madinah yang lulusan sebelumnya seperti Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah beliau punya bisnis yang kayak gini yang sebenarnya yang saya lihat sih, kalau yang tidak bisa untuk menaiki tangga akademik atau tidak bisa menjadi seorang profesor suatu saat gitu kan, bisa mencari penghidupan dengan sesuatu yang lebih elegan, yaitu menjadi seorang entrepreneur. Selain juga kelemahan kita di Madinah, masalah buhuthat itu menurut Ana ya, kita lemah, terutama S1. S2 oke. S2 qawi. Cuman rata-rata nih anak Madinah yang pulang ke Indonesia itu tidak melanjutkan S2 lagi karena challenge-nya luar biasa. Masing-masing memiliki munafasa yang sangat berat gitu. Artinya bahkan biasanya satu negara hanya diizinkan satu orang pada masa Ana ya, nggak tahu sekarang. Masih satu koa cuma 15 orang. Sekarang yang banyak tuh tarbiyah tuh bisa nerima banyak lebih dari 3 orang ya, iya. satu per negara, 3 atau 4 orang per negara. Satu kelas berapa orang berarti? Kurang tahu. Kalau dari apa jurusan tarbiyah tuh banyak. Maksudnya tarbiyah tuh kan ada tarbiyah hidari, ada tarbiyah macam-macam. Dan itu bisanya satu jurusan bisa nerima 3-4 orang. Masya Allah. Dari Indonesia. Sebenarnya Anda lihat potensi yang sangat luar biasa dari anak-anak Madinah yang kuliah di sana ya, kuliah di Madinah, orang Indonesia secara khusus, karena melihat background dari sistem pendidikan kita tuh terbiasa dengan menulis, dan untuk membuat artikel di jurnal itu buat kita itu mudah bagi orang Indonesia mestinya. Cuman yang saya pikir mungkin jadi kendala juga di Madinah, kita dimanja dengan fasilitas, tidak seperti antum waktu di Mesir, ya kan? Di Mesir kan berat. Ana beberapa negara Arab yang Ana lewatin, Ana maksudnya lebih jemporan kepada yang non Madinah, karena mereka benar-benar nyari uang buat kuliah mereka, terus kemudian benar-benar kuliah gitu loh, enggak. Dan Ana cukup iri ketika waktu jadi mahasiswa dulu, sehingga pas pulang gimana caranya bisa mengkompetisi mereka gitu. Artinya bisa, kita punya potensi yang luar biasa, apalagi Indonesia gitu kan, dengan nama Indonesia ini. Gimana menurut antum? Jadi di Mesir emang ini apa kita tuh aneh dulu malah sempat punya warung di Mesir. Warung makan kayak gitu. Ya tapi nggak besar-besar banget, cuma kayak nyewa ruko dari teman-teman. Terus menunya ya kayak ayam geprek, ayam goreng kayak gitu-gitu. Jangan-jangan di Hairul Asyir lagi yang Anda samperin di sana. Enggak, aneh dulu di distrik 7 di Haisabah. Jadi emang kita tuh kayak gitu. Kadang ada yang sama orang tuanya tuh nggak dikasih dikasih biaya sama sekali. Dia di sana udah di sana belajar. Ntar setiap hari dia kerja, misalnya kan ke kelas pagi sampai duhur, ntar habis duhur dia langsung kerja sampai jam malam. Jadi setiap hari kayak gitu. Makanya mungkin ada yang beberapa yang kadang rosip, kadang ya emang ya karena emang tuntutan sibuk di dunia kerja itu. Betul. Kalau di Madinah ya sekarang udah mulai ada juga yang nyuri kerja, mencari apa istilahnya pengalaman. Nyari pengalaman. Ana dulu waktu di Madinah, itu terang-terang anak. Di Madinah dulu Ana juga punya penghasilan sampai 3.500 sampai 3.500 per bulan. Cuman selalu dalam benak Ana nggak boleh hirman. Bukan hanya hirman. Selama Ana masih di Madinah, Ana harus masuk kelas. Walaupun dari Haram ngambil taksi, mau bayar berapa pun, pokoknya harus masuk kelas. Karena kita melihat teman-teman kayak di Jordan bayar per SKS dan itu super mahal. Satu SKS $240. Indonesia, maksudnya Madinah gratis. Itu yang pertama. Kemudian kedua, setelah kita sadari juga Madinah, kita sekarang kan masuk nih 800 kampus terbaik dunia versi QS. Bangga dong Madinah gitu loh. Jadi ya Ana tidak meluluskan, maksudnya waktu di Madinah dulu nggak lulus dengan nilai yang sangat bagus, tapi minimal kita harus bisa memberikan achievement untuk tidak hanya bagi kita tapi untuk masa depan kita gitu. Artinya banyak potensi dari semua dari kita dan bisa kita olah. Kayak Mas Ustaz Syamsu atau Mas Syamsu
sebelumnya punya pengalaman di kopi, dan ini kopi kan lagi boom sekarang, artinya bisa mengembangkan lagi di bisnis itu gitu. Kehidupan saya terlalu normal. Oh gitu. Beberapa kali kan sebelum di sini anak juga kuliah, saya juga kuliah. Cuman ya dapat beasiswa, jadi belum berpikir untuk Masya Allah ya, betul. bekerja. Yang paling utama sih disyukurin ya kita di Madinah ya. Iya. Karena kemarin juga sempat ada kehadiran Wakil Gubernur Sumatera Utara. Jadi kita mahasiswa yang dari Sumatera Utara dikumpulin. Beliau membawa salah satu ustadz di mantan MUI juga di Sumut. Alumni Madinah juga, Fakultas Hadis. Dr. Dasman. Bukan ya? Bukan. Belum dokter. Jadi ya kita bermaksud dengan nasibnya gitu. Anak Madinah ini terlalu Dimanja. manja di zona nyaman gitu. Jadi seakan-akan kita udah nggak butuh siapa-siapa lagi gitu. Itu. Selama kita masih di sini. Padahal kita nggak tahu, Pak. Pas kita pulang tuh emang kita sebenarnya butuh orang gitu. Kita mau ke sana mau ke sini gitu. Jadi kalau apa namanya? Ya kayak kemarin lah gitu. Pak Wakil Gubernur itu mau ngumpulin kita kayak agak sulit gitu. Padahal kita tahu apa ada wakil gubernur datang, ya kalau bisa dikabarin ataupun disambut gitu kan. Tapi ya lebih hal Berorganisasi ya yang kita butuhkan ya berarti ya di sini ya. Iya, perkumpulan, adanya perkumpulan itu. Jadi kita tahu lah channel-channel nanti setelah lulus tuh mau kemana jalannya. Betul. Anak Madinah ada nggak sih yang nulis artikel? Saya punya buku kan, nyetak sendiri. Tapi dapat ISBN. Dapat. Jadi tuh jadi kan ada, kalau penerbit itu kan ada 2 tipe. Tipe penerbit yang mayor sama penerbit yang kayak di Gramedia kayak gitu. Yang kalau yang biasanya kita penerbit mandiri tuh kita biaya sendiri. Betul. Jadi kayak Murah, editin 500.000 loh di Indonesia. Editin tulisan kita, terus sesuai KBBI kayak gitu-gitu. Ntar bayar kita. Terus habis itu mau nyetak berapa eksemplar. Oh iya, itu ada juga bayar juga. Nah, ini dulu pas di Mesir tuh karena emang gimana ya, di Mesir kayak yaudah Apa yang bisa dilakukan? dilakukan. Di Mesir sampai saya sendiri bisa nulis tuh 2 buku. Masya Allah. Ya tapi ya nggak terlalu ini banget, buku-buku santai gitu kayak kumpulan memoir kayak gitu. Anak dulu punya buku Syria juga, tapi nggak ada ISBN yang nggak ada daftarin karena 2013. Habis itu kayak pas di sini tuh karena emang saking nyamannya udah kayak baca buku kadang udah males. Terus yang penting kuliah lancar udah nggak ngapa-ngapain lagi kan. Betul. Padahal potensi Madinah ini tidak hanya ini ya, menulis artikel itu sangat diperlukan karena jarang kita temukan di Google Scholar. Kalau antum mau nyari masalah bagaimana manhaj salaf, bagaimana ini yang ketemunya aneh-aneh. Yang ini kita butuhkan. Makanya anak sekarang sih struggle di ini karena anak lebih fokus ke kopi. Jadi kalau antum lihat tulisan anak artikel semuanya terkait dengan kopi. Anak jarang banget nulis masalah yang tentang manhaj salaf seperti apa, terus kemudian bagaimana seperti apa. Karena anak udah jauh, maksudnya bukan udah jauh sih, harus balik lagi ke dasar lagi, ke fondasi lagi untuk bisa mengingat kembali, karena menulis yang masalah agama tidak semudah yang pengen kita kira gitu. Artinya harus benar-benar mu'tamad seperti itu. Kalau kopi kan profesional, artinya dari luar kepala alias tidak hafal. Dari antum nih, kita minta kan S2 di Madinah ini kan gak gampang ya. Nah, terus kita ya kalaupun yang nggak dapat di sini pengen di Indo gitu. Jadi tapi kan kalau di Indo tuh gimana ya, antara niat nggak niat, pertama karena biaya segala macam, mungkin ntar udah banyak kesibukan dan lain-lain. Nah, bagi antum gimana, seberapa pentingkah S2 itu walaupun bukan hanya di Indonesia gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Sawani. Apaan tuh? Asu dia bingung anak. Kalau menurut Ana sih Madinah itu udah kunci ya. Antum mau kemana aja super gampang, ke seluruh dunia. Mau kuliah di mana aja gampang. Cuman satu, jaga nilai antum. Kalau bisa antum terus imtiaz itu insya Allah dimudahkan, mempermudah antum untuk bisa mendapatkan
beasiswa yang 100% ya. Kenapa tidak gitu kan? Beberapa teman-teman ada yang dari Nigeria, dari Togo, mereka melanjutkan S2 ke Swedia. Dan di sana untuk bahas itu sangat-sangat kuat. Dari Jamia Salmiah kan? S1 Jamia Salmiah? Ya. Ya, Fully funded di Swedia? fully funded di Swedia. Jadi opportunity antum ketika antum memiliki nilai yang sangat bagus, antum punya opportunity untuk berjalan ke seluruh dunia kemana aja. Tapi kunci kedua, bahasa Inggris itu sangat krusial. Artinya nilai bagus-bagus tapi bahasa Inggris antum, Nah itu yang kurangnya kita. ya. Jadi bahasa Inggris antum minimal antum punya TOEFL 500 atau antum punya IELTS minimal 6. Untuk bisa mengetes antum itu, maksudnya karena TOEFL sama IELTS kan kadang terikat sama waktu sama tempat ya, harus booking dan segala macam. Antum dan mahal. Antum pakai Duolingo aja, jadi tahu kalau misalkan antum 100 misalkan itu udah cukup tuh standar S2 di luar negeri. Standar 6 untuk IELTS, terus kemudian 500 untuk TOEFL. Itu yang kedua. Kunci yang ketiga, bila antum ingin melanjutkan kuliah di universitas ternama dunia, minimal antum punya 3 artikel di jurnal. Banyak antum punya tempat banyak sekali untuk di Indonesia. Semua kampus di Indonesia membutuhkan jurnal. Dan mungkin ya dengan 3 artikel itu membantu antum untuk bisa mendapatkan beasiswa di negara orang. Nah, kalau antum nggak mau jauh-jauh ke negara barat, Western Community, kita punya Malaysia. Malaysia gampang banget. Apalagi untuk pendidikan, subhanallah, Malaysia itu paling murah. Setelah saya riset di 3 negara, di Middle East dan di Malaysia sangat-sangat murah. Paling murah kayak Medio misalkan 17.000 dirham. Berapa ya 17.000 dirham ya? Sekitar 40 juta. Murah, itu murah sekali. Apabila tidak bisa ke Malaysia, di Indonesia. Tapi kalau antum udah stuck banget, udah nggak bisa S2 di luar negeri, jangan menunggu lama. Lanjutkan langsung di Indonesia. Nggak peduli itu kampus. Dan sekarang antum harus berpikir diversity. Artinya di Indonesia antum mencari kampus yang lurus itu susah. Iya. Antum membutuhkan ijazahnya, karena ijazah suatu saat, ijazah degree itu akan bantu antum lagi untuk melanjutkan degree berikutnya di luar negeri untuk S3 dan selanjutnya, atau postdoc. Jenjang kita banyak, jadi jangan ditahan. Artinya ke Indonesia pulang tidak bisa melanjutkan, cari kampus lokal, langsung ambil S2. Lagi-lagi kalau antum nanti S3, antum punya opportunity untuk melanjutkan lagi di luar. Yakinkan nilai antum tinggi, kedua bahasa Inggris antum, ketiga terus artikel gampang, cari permasalahan, metodologi, terus kemudian solusi. Nggak ada yang susah kan, artinya bagi orang Indonesia saya yakin itu sangat-sangat gampang lah, apalagi anak Madinah kan. Baik, itu dari kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Madinah insyaallah. Insyaallah.